Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tiada hentinya selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para kerabat dan pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid darin amin. Wa 'alaika bil khushu'i fi salatika wa huduril qalbi wa tahsinil qiyami wa tartilil qira'ati wa tadabburiha wa itmamir ruku'i was sujudi wa sairil arkan wal muhafazati 'ala as-sunani wal adab allati nadabaka asy-syar'u ila al-'amali biha fi salatika wal ihtirazi 'amma yujibu naqsan fi as-salati aw yafutu bihi wujudul kamal fa innaka idza fa'alta dhalika kharajat salatuka bidha'a musfarra taqulu hafizakallahu kama hafiztani wa illa kharajat sawda'a mudlima taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani wa 'alaika bil khushu'i fi salatik. Seyogyanya bagi kita semua untuk memperhatikan kekhusyuan di dalam sholat, ketenangan dalam sholat. Khusyuk itu adalah hadirnya hati di saat kita sholat. Tentu dengan urutan tertentu. Yang pertama, orang dikatakan khusyuk, pertama dia punya anggota tubuh tidak bergerak kecuali sesuai dengan yang dianjurkan dalam sholat. Tidak banyak gerakan, bergaruk sana, bergaruk sini. Ya. Suatu ketika ada seorang datang sholat di Masjid Nabawi, Nabi sedang ada di situ. Dia sholat sambil memain janggutnya. Biasa orang, kalau kita tak berjenggot, begitu dia maksa jenggot tumbuh sikit ya, dah dimain-main sama dia. Banyak bangga benar dengan jenggot. Nah, dia ini main jenggot, lagi sholat. Nabi mengatakan, "Lau khasha'a qalbu hadza la sakanat jawarihu." Kalau hati orang ini hadir, maka anggota tubuhnya akan tenang. Kalau orang kita bilang tidak kesasaran gerak tu. Jadi begitu solat tu tenang. Ada kita lihat kadang orang solat kesasaran gerak, melecah sekali. Nak solat kita ada. Makanya sebelum solat, jangankan ketika solat, di saat wudhu saja kita sudah dianjurkan untuk tenang. Jadi wudhu itu tidak tergesa-gesa. Dari wudhu kita sudah dianjurkan untuk tenang. Sampailah solat. Sampai solat ya. Nah, jadi itu khusyuk, tenangnya anggota tubuh kita. Yang kedua, kita fokus dengan bacaan yang kita baca. Pertama, mengerti atau tidak, itu urusan yang ketiga. Yang kedua adalah kita harus fokus dengan apa yang kita baca. Di saat kita membaca surah Al-Fatihah, maka suasana kita itu sedang membaca Al-Fatihah. Jadi tidak memikirkan yang lain, tidak mengucapkan yang lain, tidak memandang yang lain. Pikiran fokus dengan apa yang sedang kita lantunkan. Artinya kita mendengar apa yang kita baca. Jangan suara membaca tapi telinga tidak memperdengarkan, tidak memperdulikan. Kadang kan kita begitu. Mulut tetap berucap, tapi telinga tidak mendengar. Itu bukan khusyuk namanya. Dikatakan khusyuk, kita baca Al-Fatihah, tapi kita mendengar setiap bacaan yang kita baca. Itu namanya tahap yang kedua, seseorang dikatakan khusyuk dalam sholat. Kita yang baca Subhana rabbiyal azim bihamdi. Makanya ketika kita itu sholat sirran, sholat itu secara sir, tidak terang suara, tidak keras suaranya, maka minimal kita yang membaca mendengar bacaan kita. Kita yang membaca ini mendengar. Kita ini sedang mengucapkan apa? Kita sedang membaca apa? Kita mendengar. Jangan senyap sekali sholat. Huruf sin yang kedengaran.
huruf sin yang kedengaran, huruf lain tak ada. Ya. Jadi subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kenapa demikian? Karena hati kita itu ketika ditegur dengan bacaan, dia akan kembali lagi ke arah yang benar. Kadang kan kita pikiran kemana-mana kalau lagi sholat. Pikiran utang, pikiran duit, pikiran orang nak beli tanah, pikiran orang nak bayar utang. Macam-macam pikiran. Nah, ketika kita membaca ayat atau doa dalam sholat, dan kita mendengarkan itu, maka itu akan terarah kembali. Dibutuhkan dari kita upaya untuk mendengarkan setiap bacaan atau ayat yang kita baca, supaya hati kita itu fokus kalau kita sedang sholat. Nah, tahap yang ketiga itu kita memahami setiap bacaan yang kita baca. Memahami bacaan yang kita baca. Al-Fatihah itu artinya apa? Doa iftitah itu artinya apa? Itu dibutuhkan pelajaran. Dibutuhkan kita itu harus buka buku terjemahan kalau tak tahu bahasa Arab. Disitulah kita itu bisa memahami bahwa pentingnya yang namanya bahasa Arab itu penting. Ilmu yang sampai ke akhirat itu ya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Ketika kita baca ayat, kita pahami, kita cerna artinya. Ketika kita baca i'tidal, kita cerna artinya. Ketika baca ruku, doa ruku, kita pahami artinya. Ketika baca tahiyat, kita pahami artinya. Itu artinya sangat dalam. Seorang yang bernama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah punya karangan kitab khusus namanya Salatul Muqarrabin. Satu kitab khusus membahas dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Satu kitab namanya Salatul Muqarrabin. Salatul Muqarrabin. Ada masanya kitab ini akan kita kaji untuk menambah solat kita itu lebih dalam. Kalau orang kita bilang kan dalam atau berisi, orang bilang. Dia kalau tak berisi dia tak mau. Dia mau berisi. Nah, cuman pada masanya itu. Nah, untuk saat-saat ini kita pelajari dasar, hukum dan seterusnya. Nah, kembali lagi proses yang ketiga, kita memahami apa yang kita baca. Paling tidak dari takbiratul ihram sampai salam ada doa yang kita paham. Sebengal-bengalnya kita, paling tidak tasbih itu kita tahu apa artinya. La ilaha illallah kita tahu apa artinya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi kalau kita fokus mencerna bacaan yang kita baca, itu sangat membantu kita untuk hadir dalam sholat. Sangat membantu untuk hadir dalam sholat. Nah, maka di sini beliau katakan, seyogyanya kita khusyuk dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sangat beruntung orang mukmin yang dalam sholatnya dia khusyuk. Dalam sholatnya dia khusyuk. Jadi paling tidak minimal kita itu tenang kalau sholat. Kalau sholat itu tenang. Ya, paling tidak kalau sholat. Kalau dalam hadis itu dikatakan tidak seperti ayam matuk makanan. Lihat ayam kalau matuk beras. Cepat, gerakannya cepat. Tumak nina tak ada, tenang tak ada, melecah. Ya, melecah. Nah. Wa hudhurul qalb, hadirnya hati. Tahsinul qiyam, memperbaiki gerakan. Jadi setiap rukun yang dilakukan itu secara sempurna. Takbirnya Allahu Akbar sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi kalau takbiratul ihram, tangannya itu sejajar dengan telinga atau pundak. Tak ada Nabi takbir gini, Allahu Akbar. Tak ada. Atau jangan dah ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tadi tak niat nak solat. Nak solat tak niat. Tapi giliran rezeki, giliran urusan duit, paling depan. Allahu Akbar. Jadi tangan ini sejajar dengan telinga atau pundak ya. Allahu Akbar. Gerakannya itu enak dilihat. Sehingga ketika kita itu beribadah, orang merasa kagum dengan ibadah. Itu modal kita berdakwah kalau kita tak punya ilmu. Kita tampilkan ibadah dengan cara yang terbaik sehingga membuat orang tertarik dengan ibadah.
Jangan sampai karena kita ibadah, orang merasa tidak senang dengan ibadah. Ibadah yang kita lakukan itu ceroboh. Ibadah yang kita lakukan tidak baik. Sama dengan orang ngaji misalnya, atau orang azan. Ya, sama dengan orang ngaji misalnya. Sekali lagi, ketika melakukan ibadah, jadikan itu kesempatan bagi kita untuk memberikan kesan yang baik dalam beribadah. Banyak orang yang masuk Islam karena melihat kita sholat. Banyak orang masuk Islam karena mendengar suara azan. Banyak orang masuk Islam tertarik sama Islam karena bacaan Quran. Jadi ketika ibadah ditampilkan dengan cara yang baik, maka itu salah satu bagian dakwah kita menyuruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya dakwah bil hal. Dakwah dengan keadaan kita sebelum ucapan. Jadi keadaan kita dulu. Ketika adanya kita di suatu tempat sudah memberikan kesan dakwah. Sebelum kita dakwah dengan lisan, dengan ucapan, ceramah sana sini. Nah, sebelum itu ada satu dakwah yang penting harus kita lakukan, adalah dakwah dengan keadaan kita. Ketika kita berucap, orang tahu bahwa kita ini berucap yang baik. Jadi itu dakwah namanya dengan keadaan kita, dakwah dengan keseharian kita. Dan itu lebih penting daripada dakwah dengan ucapan, ya, daripada dakwah dengan ucapan. Nah, jadi tahsinil qiyam, memperbaiki, menyempurnakan setiap gerakan. Ketika ruku, kita punya pundak itu betul-betul lurus. Dia punya rukunya itu lurus. Tidak terlalu ke bawah, tidak juga agak ke atas, tapi betul-betul seperti ruku, mereng begitu. Nah, ketika i'tidal, dia punya badan betul-betul sempurna berdiri tegak lurus. Tidak seperti orang masih suasana mau ruku, atau dia terlalu berlebih, tidak juga. Tapi dia punya badan tuh berdiri tegap lurus. Sami Allahu liman hamidah. Dia tegak lurus. Baru dia sujud, Allahu Akbar. Nah, ketika sujud, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika duduk tahiyat, termasuk ketika takbiratul ihram, kita jangan langsung membaca doa kecuali diam sejenak. Itu menandakan kalau kita bisa tenang dalam sholat. Sejenak seperti apa? Itu yang dikatakan oleh ulama yang dinamakan dengan tumak nina. Ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, kita tidak langsung cepat, langsung pindah begitu. Tapi ada masa kita itu memberikan jeda waktu kurang lebih tidak nyampe semenit, berapa detik aja. Dengan orang seperti membaca kalimat subhanallah. Subhanallah. Baru dia baca. Saya contohkan, Allahu Akbar. Jangan langsung Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Tapi ketika Allahu Akbar, kita diam saja. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Subhanallah wa asila. Ya. Habis itu kalau baca Al-Fatihah, begitu juga. Hanifan wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Habis itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan langsung amin. Biasanya orang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum selesai dallin dah amin. Nak solat ke nak bekerja? Jadi habis ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam sejenak, sebentar saja. Seberapa lama? Selama kita mengucap kalimat subhanallah. Tidak lama. Nanti itu dibimbing oleh imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diam lagi sejenak. Baru baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu solat. Sehingga kalau kita dengan cara seperti itu, tentu di situ ada gambaran ketenangan. Jadi tidak terburu-buru. Ketika baru mulai sujud, dia tenang. Subhanarabbiyal a'la bihamdi. Subhanarabbiyal a'la bihamdi. Bangun dari sujud, tahan dulu. Rabbil ighfirli warhamni wajburni warzuqni. Begitu seterusnya. Jadi tidak langsung kita itu baca, ada jeda sedikit. Itulah yang dikatakan dengan tumak ninah. Makanya mazhab Imam Syafi'i, orang yang sholat tidak ada tumak ninah, sholatnya tidak sah. Tumak ninah rukun bagi kita ya. Tumak ninah rukun. Orang yang sholat 5 menit yang kemarin heboh, jangan dicontoh. 5 menit itu bukan hebat namanya, kesasaran. Ya, jangan diikut. Ya.
Jangan diikut. Sholat sampai 5 menit. Nak sholat ke? Nak main-main. Habib Umar itu kalau sholat, apalagi kalau tarawih, 3 jam. 3 jam. Jangan kita bayangkan, oh lama itu 3 jam. Sama juga, beliau pun heran kalau nengok kita ngopi 5-6 jam. Bising kita ngopi 5-6 jam. Terkejut Habib Umar kau dengar kita ngopi 5-6 jam tu. Apa yang tercakap kan? Nah begitu juga kita heran, beliau sholat sampai 3 jam. Apa yang dibaca? Dunia terbalik. Beda versinya ya. Jadi tergantung kebiasaan kita. Tergantung kebiasaan kita. Nah dimulai dari ketenangan dalam sholat. Sehingga kita lama-kelamaan akan merasa nyaman dengan sholat. Paksakan, iya kita memaksakan. Ketika kita takbiratul ihram, kita paksakan untuk tenang kita punya pikiran. Tenang kita punya gerakan. Itulah tahap yang dikatakan dengan riyadhah. Kita melatih ketenangan, melatih diri kita. Nah disitulah orang bisa menemukan nyamannya sholat. Nyamannya sholat. Ya. Sama dengan kita ngitung duit, bah, sebenarnya. Kau lagi ngitung duit sekepuk. Ya Allah tenangnya dia balik duit. Macam dunia punya dia. Tenang nih ngitung duit. Nah begitulah. Ketika kita senang dengan sesuatu, kita pasti melakukannya dengan tenang. Kita pasti melakukannya dengan tenang. Nah, tahsinul qiyam. Jadi setiap rukun kita lakukan dengan cara yang baik. Setiap rukun kita lakukan dengan cara yang baik. Nah, wa tartilil qira'ah wa tadabburiha. Ini yang juga penting. Ketika kita membaca, hurufnya harus jelas. Tartil itu dikatakan Imam Ali tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu memperjelas huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makmum itu tahu kalau dia membaca alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Makmum apa yang baca si imam tu? Tartil itu adalah huruf yang kita baca jelas, terdengar jelas, terucap jelas. Sesuai kita memberikan hak setiap huruf. Qaf dikatakan qaf. Mim ya mim. Shin shin. Sin sin. Jadi setiap huruf sesuai dengan haknya. Itu namanya tartil. Itu namanya tartil. Qaf, qaf, sad, dad, ta, dha. Anak tak bisa belajar. Belajar ya. Tak ada kata tak bisa. Karena Allah sudah ciptakan kita punya mulut, lidah, jumlah gigi sekalipun itu sesuai dengan huruf Quran. Maka tak ada alasan bagi Bani Adam untuk tidak bisa membaca Quran. Karena Allah sudah ciptakan kita punya mulut itu sesuai dengan posisi huruf-huruf Quran. Ana afsahu man nataqa bid-dhad, kata Nabi. Saya orang yang paling fasih dalam mengucapkan dhad. Jadi Nabi itu senang mengucapkan huruf-huruf Quran. Ya, shin, sad, dhad. Latih. Anak kita itu kita latih. Ya. Nah, itu penting. Itu termasuk kesempurnaan sholat. Jadi kalau kita sholat, hurufnya jelas, itu bisa dikatakan khusyuk dalam sholat. Nah bagaimana huruf bisa jelas? Makanya tenang. Makanya tenang. Jadi setiap huruf terucap dengan jelas, terdengar dengan jelas. Itulah dikatakan khusyuk. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Yang mana ta, yang mana kaf terdengar dengan jelas. Itu dikatakan tartil. Nah, begitu juga dalam baca Quran. Ketika kita ngaji, harus tartil. Maksud tartil itu begitu. Jadi huruf yang kita ucapkan jelas. Kemudian kita mengetahui kalau dalam baca Quran, kita mengetahui posisi di mana harus berhenti, di mana harus lanjut. Namanya waqaf. Kalau istilahnya waqaf dalam Quran. Tempat kita harus berhenti, tempat kita harus lanjut. Karena terkadang ada ayat kita harus berhenti. Kalau lanjut artinya tidak pas. Ada ayat kita harus lanjut. Kalau berhenti artinya tidak tepat. Ada ayat Quran bahkan harus dilemahkan, dilembutkan suaranya. Kalau dikeraskan kurang sopan. Bahkan ada ayat harus dikeraskan suaranya. Kalau dilemahkan kurang tepat. Nah, itu namanya tartil. Itu lebih dalam lagi ketika kita membaca Quran. Tapi di dalam sholat cukup kita memakai
bahwa tartil itu adalah memperjelas setiap huruf yang kita baca. Ya, memperjelas setiap huruf yang kita baca. Itu gampang. Yang penting kita tidak terburu-buru. Mengucapkannya itu tidak terbelit-belit. Kita tidak terburu-buru, dengan tenang. Setiap huruf kita ucapkan dengan jelas, ya, sehingga kita dikatakan sebagai orang yang khusyuk. Dan digarisbawahi bahwa dengan memperjelas huruf, tentu tidak mesti kita sampai mengganggu orang yang di samping kita. Bismillahirrahmanirrahim. Samping dia ada orang solat, dia berjamaah makmum. Saking nak jelasnya dia punya huruf tu, dia tak peduli orang kiri kanan dia. Tak ada agak berlebihan sampai begitu, ya. Sekedarnya aja, macam kita bercakap sama orang, sekedarnya, ya. Bisa bah kita merasakan apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bah, bisa. Dia pakai kau memang begitu, beb. Dia punya son rosak. Jadi dia harus pakai alat kalau bisa yang agak cepat nangkap suara. Ya, kalaupun kita merasa son rosak, solat agak belakang. Jadi tak ada ganggu jemaah. Tak ada ganggu jemaah. Nah. Jadi jangan kita demi menjaga sunnah, orang kita tak dulikan orang samping kita. Kadang yang sering terjadi itu waktu duduk tahiyat akhir. Badan besar, di samping dia ni budak kurus-sian. Kakinya sakit. Dia tak ada gitu dah. Begitu tahiyat akhir tu dia henyak kaki orang samping. Ada adabnya dalam solat. Makanya belajar tu penting, ya. Jangan kita apa pula ini kan sunnah, apa pula ini kan begini. Kelahi dalam solat. Sekali lagi, yang tak solat ketawa, untung aku tak ke masjid. Untung aku tak ke masjid, ya. Nah, karena melakukannya itu salah. Nah, la ilaha illallah. Tartilil qira'ah wa tadabburiha, dan merenungkan bacaan tadi yang pertama kita sampaikan. Nah, wa ismamir ruku' was sujud, dan menyempurnakan ruku' dan sujud. Sampai dikatakan sempurnanya ruku' itu kalau seumpama kita meletakkan gelas di atas pundak kita tidak tumpah air. Artinya lurus dia. Dia lurus. Kalau disimpan barang di atas itu tidak jatuh. Ya, lurus ya ketika ruku'. Was sujud, dan begitu juga sujud. Wasairil arkan, dan rukun-rukun yang lain. Wal muhafazah ala sunan wal adab allati nadabaka syar'u ila al-amali biha bi salatik, dan menjaga sunnah dan adab, termasuk adab dan sunnah dalam solat. Sebelum solat kita baca ta'awuz, baca a'udzubillah, baca a'udzubillah minasyaitonir rajim, atau baca qul a'udzu birabbin nas, baca qul a'udzu birabbin nas. Itu termasuk sunnah, ya. Baca qul a'udzu birabbin nas. Wal ihtiraz amma yujibu naqsan fi shalah, dan kita berhati-hati dari sesuatu yang bisa mengurangkan kesempurnaan dalam solat. Fa innaka idza fa'alta dzalika kharajat salatuka bidha'an musfarrah. Karena kalau kita melakukan hal yang demikian, solat kita itu akan keluar tercatat bidha'an musfarrah, putih, bercahaya putih. Cahaya putih, ya. Dalam hadis Nabi katakan, idza qama al-'abdu ila shalah, kalau seumpama seseorang berdiri solat, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia sedang menghadapi Tuhannya. Kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Seseorang itu kalau seumpama dia berdiri solat, fa innahu yunaji rabbahu, fa wudi'at ala atiqi, fa wudi'at dhunubuhu ala atiqi. Dosa dia itu diletakkan di atas pundaknya. Jadi kalau kita sholat, kita itu mikul dosa kita. Kita mikul dosa kita kalau sholat. Anak tak seringan, beb, berarti anak tak ada dosa. Kita mikul dosa kita, ya. Dia tak kelihatan. Kalau di dunia ni, urusan dosa, pahala tak nampak. Dirahasiakan sama Allah supaya bisa dibedakan mana yang ikhlas dalam beribadah, mana yang pengen cari-cari upah. Semua itu dirahasiakan sama Allah, tak dinampakkan sama Allah. Berapa besar pahala majlis tak nampak. Nanti udah mati baru kita tahu.
Maka tidak dinampakkan niat sama Allah, berarti kita karena upah. Allah tak mau begitu. Allah mau kita ikhlas. Allah mau kita karena Allah, tidak mengharapkan sesuatu. Nah, sama juga dengan dosa. Tak dinampakkan sama Allah. Allah pengen tahu, pengen supaya kita ini sadar, kita ini menyembah Allah karena sesuatu atau karena Allah. Allah pengen kita menjadi hamba yang tidak mengharapkan upah sama sekali. Sehingga itu semua tidak dinampakkan sama Allah. Nanti sudah meninggal baru menyesal yang tak pernah belajar, menyesal yang tak pernah beribadah. Karena sudah ditampakkan semua sama Allah. Maka dalam hadis Nabi katakan, kalau orang mengetahui keutamaan zikir, duduk belajar ilmu, mereka akan menempuh perjalanan walaupun yang sangat jauh, walaupun sambil merangkak-rangkak, mereka akan menempuh perjalanan menuju tempat itu. Ya, kan saking besarnya keutamaan, saking besarnya keutamaan itu. Nah, jadi setiap kali kita ruku, maka dosa berjatuhan. Setiap kali kita sujud, dosa berjatuhan. Ketika salam, maka dia seperti orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya, tanpa dosa. Orang sholat. Coba bayangkan. Sekali sholat, dosa diampunkan. Habis sholat dia melingak lagi. Sholat lagi, diampunkan lagi sama Allah. Itulah mengapa sholat itu 5 kali. Itu wajib, belum lagi sunnah. Artinya kalau kita lakukan dengan baik, dengan sempurna, dengan sunnahnya, setiap hari itu ada pembersihan dari dosa. Sehingga meninggal tak ada dosa. Jadi jangan kita heran, kenapa sholat sampai 5 waktu? Ngapa tidak sekali aja? Bukan hanya 5 waktu, bahkan ditambah oleh Allah dengan sunnah. Belum duhanya, belum tahajud, belum witirnya, belum hajatnya, belum lain-lainnya. Ditambah sama Allah, supaya makin banyak dosa yang dihilangkan sama Allah. Ya. Sekali sholat, dosa berjatuhan. Disimpan di atas pundak kita, disimpan di atas kepala. Ketika sujud jatuh, ketika ruku jatuh. Semakin banyak sujud jatuh, semakin banyak ruku jatuh. Maka lama-kelamaan tentu pembersihan itu akan selalu kita dapatkan. Akhirnya kita meninggal tidak bawa dosa. Ya, itulah penting sholat dalam hidup ini. Dan menariknya lagi, saking besarnya rahmat Allah itu, Allah mengatakan apa? Pertama yang dihisab di hari kiamat itu, Nabi mengatakan pertama yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholat. Kalau diterima sholatnya, maka semua diterima, kata Nabi. Tapi kalau ditolak, maka semua ditolak. Kenapa dijadikan sholat sebagai penentu amal kita? Itu sebetulnya rahmat Allah untuk kita. Kalau Allah mengatakan, kalau Nabi mengatakan pertama yang ditanya oleh Allah adalah haji, maka bahaya untuk kita, tidak semua bisa haji. Kalau Nabi mengatakan pertama yang ditanya adalah puasa, maka bahaya bagi kita. Karena kadang dalam bulan puasa kita main-main. Ada yang tidak berpuasa bahkan. Kalau Nabi kalau Nabi mengatakan pertama yang ditanya adalah sedekah, maka bahaya bagi kita. Karena tidak semua orang bisa bersedekah. Ada juga yang riya. Tapi Nabi mengatakan pertama yang ditanya oleh Allah adalah sholat. Itu sebetulnya berita gembira untuk kita. Karena dalam keseharian kita diwajibkan untuk sholat. Dan dengan sholat itu dosa kita diampunkan oleh Allah. Artinya secara tidak langsung Allah itu seolah-olah mengatakan setiap amal kita itu pasti akan diterima oleh Allah kalau kita jaga sholat. Setiap amal kita pasti diterima kalau kita jaga sholat. Karena dalam sholat itu ada ampunan. Dalam sholat itu ada keberkahan. Dalam sholat itu ada manfaat. Bahkan dalam sholat ada kebersihan, pembersihan terhadap dosa, aib, kesalahan, kekurangan disempurnakan ketika kita sholat. Dan yang menjadi penentu bagi kita itu adalah sholat. Penentu amal kita adalah sholat. Tentu itu merupakan suatu berita yang menyenangkan bagi orang yang menjaga sholatnya. Ya, bagi orang yang menjaga sholatnya. Kalau kita masih ada yang belum paham tentang sholat, maka belajar. Karena kita ini tiap hari sholat. Ya, kita tiap hari sholat. Nah, wa taqulu, sholat itu mengatakan hafizakallahu kama hafiztani. Allah akan menjaga engkau sebagaimana engkau menjagaku, katanya. Ibadah itu mengatakan tentang apa yang kita lakukan kepadanya. Jadi jangan kita mengira ibadah yang kita lakukan habis begitu saja. Tidak. Setiap ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, mereka akan berubah menjadi saksi di hadapan Allah atas apa yang kita lakukan kepadanya. Dan itu banyak hadis yang menerangkan, termasuk tentang sholat.
Solat nanti ini, solat yang kita lakukan, dia akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita menjaganya, dia memohon kepada Allah agar menjaga kita. Dan kebalikannya, dia akan memberikan saksi kepada orang yang meninggalkannya, dia meminta kepada Allah supaya kita dihinakan sebagaimana kita menghinakannya. Sama dengan Quran. Dalam hadis Nabi katakan, ketika seorang hamba dibangkitkan dari kuburan, maka mereka akan didatangi oleh surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua surat ini akan memohon syafaat kepada Allah untuk orang yang membacanya. Itu artinya setiap bacaan yang kita baca, dia akan berubah menjadi sosok yang akan memberikan syafaat kepada kita. Tidak habis begitu saja. Ibadah bukan hanya soal pahala. Ibadah bukan hanya soal kemudahan dalam kehidupan dunia. Tidak. Tapi ibadah soal pertolongan. Ibadah soal syafaat. Semakin sering kita beribadah, tentu semakin banyak syafaat kita nanti di hari kiamat. Mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Dan sekali lagi itu semua akan terbuka setelah kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka terlihatlah semua apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, "Laisa lil mar'i min salatihi illa ma 'aqala minha." Seseorang tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya kecuali yang dia pahami. Kecuali yang dia hadir hatinya dalam situ. Imam Al-Ghazali menjadikan khusyuk rukun solat. Kalau orang solat tidak khusyuk, solat tak sah. Berat itu kalau bagi kita. Maka Imam Syafi'i mengatakan khusyuk kesempurnaan solat, bukan rukun. Tapi syarat sempurna solat harus khusyuk. Kalau Imam Ghazali, syarat sah solat harus khusyuk. Kalau tidak khusyuk, tidak sah. Karena beliau beranggapan, masa iya manusia sedang bicara sama Allah tapi pikiran kemana-mana? Maksudnya begitu. Kan mustahil. Kita sama manusia aja, kalau lagi ngomong satu sama lain, kita fokus dengan siapa yang kita ajak bicara. Maka itu keterlaluan menurut beliau. Kalau sampai orang sholat bisa tidak khusyuk, itu keterlaluan. Kemana pikiran dia? Nah, tapi itu berat bagi kita. Maka Imam Syafi'i mengatakan, khusyuk itu syarat sempurna, bukan syarat sah. Jadi kalau orang ingin sempurna solatnya, maka dia wajib khusyuk dalam solat. Qala Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Kullu salatin la yahdur fiha al-qalbu, fahiya ila al-'uqubati asra'." Setiap solat yang hati tidak hadir di dalamnya, maka justru itu mengundang azab dari Allah. Kalau kita main-main dalam solat, pikiran kemana-mana. Tentu di samping pahala yang sangat besar, kita harus maklumi ada ancaman yang juga besar. Di samping pahala yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar, kita harus maklumi ada ancaman yang besar orang yang bermain-main dalam solat. Ya, nah, wasyaitanu la'anahu Allahu harisun ala an yushghila al-mu'min 'inda salatihi hatta innahu yaftahu lahu 'inda qiyamihi ila shalah min al-hawaij. Ini yang kita alami. Setan itu paling semangat mengganggu orang yang lagi sholat. Sampai dikatakan oleh Imam Haddad, setan itu akan membuka pikiran kita tentang sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita butuhkan. Apalagi kalau ada barang hilang, sholat ya, pasti kita tahu. Atau perut lapar pas lagi sholat, perut ni merodak perut, pas pula lagi sholat pula, lalulah teringat rendang, kambing, semuanya segala macam. Atau ingat urusan dunia lainnya. Itu pasti dalam sholat. Karena kalau kita di luar sholat diganggu oleh satu setan, ketika sholat diganggu 70 setan. Jangankan 70 sekok ya setan ganggu kita, dah kalang kabut. Macam-macam kita ni, tak perlu setan susah payah tapi nak begadang apa ganggu kita. Tiup sebentar ya, dah ngeplay dah, kemana-mana dah kita dah. Ya, kacau dah. Makanya sebelum sholat baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau baca Qul a'udzu birabbin nas, atau baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ada beberapa tahapan setan cara menggoda orang sholat. Ini terakhir kita sampaikan. Pertama, setan itu melarang orang sholat secara langsung. Dahlah, kau nak sholat,
Kalau Allah takdirkan ente surga bah. Kau neraka bah. Ente tak faham tauhid ke, kata dia. Tak belajar kitab tauhid ke? Lalu kita pun dah mulai, oh, iya ya. Kalau memang neraka lah. Ya, surga lah. Apalagi yang lebih menarik lagi, setan kadang ngomong gini, dahlah, ente rajin-rajin solat, mana tahu akhir ente nanti kalau ente maksiat cuma kak? Atau setan mengatakan, udahlah, banyak gak orang beribadah, hancur gak hidup ah? Dia pun mulailah, oh iya ya. Nah, biasanya kita begitu, setan, oh iya ya. Kita tidak gak ngomong, benar setan tu. Malu nak anggap setan sebagai guru, tapi dia iya kan ya? Tapi dia iya kan. Nah, jadi pertama setan kadang melarang secara mudah lah, jangan solat. Tapi enggak, kita bisa lawan. Bisa lawan kita solat. Nah, setan tidak berhenti sampai situ. Setan masuk tahap yang kedua. Bagaimana? Dalam solat kita diganggu. Macam-macam pikiran dalam solat. Kemana yang dibaca, kemana pikiran dia. Orang baca Al-Fatihah nyambung ke Allahu Ahad. Baca Al-Kafirun tak ketemu-temu ujung. Ya Al-Kafirun la abudu ma ta'budun wa la antum ma'bud wa la ana bima abattum wa la antum ma'budun ma'bud wa la antum ma'budun ma'abattum wa la ana bima abattum wa la antum ma'budun tak ketemu akhir. Baca Al-Kafirun, akhir tak ketemu. Ya. Jadi kemana bacaan? Bayangkan setan. Ternyata gagal. Berhasil dia, fokus dengan bacaan. Fokus dia, paham dia Al-Fatihah. Tenang dia gerakan. Setan masuk tahap yang ketiga. Apa yang dilakukan setan? Setan akan memainkan hati kita bagaimana? Setan akan membuat kita merasa, alhamdulillah, solat anak tenang. Khusyuk solat anak ni. Nampaknya di masjid yang paling khusyuk anak lah. Alhamdulillah, tenang dah anak solat. Tenang anak solat. Alhamdulillah, khusyuk dah anak ni. Ya, alhamdulillah. Itu setan. Kita dijatuhkan dalam dosa namanya apa? Ujub. Merasa berhasil dalam beribadah, merasa aman dalam penjagaan hati. Alhamdulillah, khusyuk anak solat. Khusyuk anak solat. Nah, biasa kalau dah begini ni, nanti habis solat, ada mulai nak ceramahkan orang tu. Apa ente ni solat macam gitu? Tak khusyuk solat ente. Solat tu harus tenang. Tengok anak. Mulailah tu. Dah jadi nabi dah dia. Itu saya lihat, coba lihat setan ni. Dia tak bakal diam. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Ada masanya setan membuat kita merasa kita sudah khusyuk, sudah tenang, sudah aman dari gangguan dia. Padahal sampai mati tak bakal selesai gangguan setan. Lalu bagaimana solusinya? Kan sulit kita menghadapi itu. Solusinya satu. Ketika kita merasa hati sudah tenang, ketika kita merasa diangkat oleh setan, nampaknya anak ni alhamdulillah lah. Pikir-pikir banyak dah amal anak ni. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ingkar. Ingkar dengan kebaikan yang ditawari oleh setan terhadap diri kita. Kita ingkar. Kita tetap manusia hina walaupun rajin ibadah. Kita tetap pendosa walaupun rajin ibadah. Kita tetap butuh ampunan Allah. Kita harus merendah walaupun sudah banyak ilmu, banyak ibadahnya, karena itu gangguan dari setan. Nampaknya pikir-pikir setiap malam Rabu ni kampung Bugis alhamdulillah lah sinar hampa. Itu setan, pasti setan dah. Sebelum kita lahir sudah banyak guru-guru yang ajar di sini. Jadi jangan kita merasa nampak generasi sekarang lah ni banyak ustaz-ustaz si Pontianak ni. Dulu sepi nampak ustaz. Bukan sepi, ente belum lahir. Sebelum kita lahir, belum guru-guru yang ada di Pontianak ini. Banyak mereka yang berdakwah. Banyak mereka yang ngajar. Banyak mereka yang buka majlis. Kita hanya meneruskan. Bukan merubah. Jangan merasa kita yang berikan perubahan. Zaman Anna alhamdulillah banyak orang hijrah, kata dia. Zaman Anna ni alhamdulillah banyak orang. Tak ada. Itu dari setan ya. Itu cara setan menjatuhkan orang sepintas, sekilas saja. Langsung jatuh, hilang semua amal. Ketika kita merasa punya kelebihan, punya sesuatu, hilang langsung. Ya, hilang langsung. Maka banyak-banyak berlindung dari godaan setan. Nah, ada kitab namanya Minhajul Muqarrabin, Minhajul Abidin. Kitab karya Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Di situ lengkap beliau menceritakan bagaimana proses setan mengganggu kita. Ya, setan tak bakal diam sampai kita mati. Ya, Minhajul Abidin. Nah, la ilaha illallah. Semoga kita dikasih waktu sama Allah bisa mengkaji kitab-kitab seperti itu. Jadi kita semakin paham, semakin ngerti, semakin hati-hati ya.
Nah, insyaallah taala kita mohon keberkahan dari Allah, ridho dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tersambung terus bersama beliau, diberkahi apa yang kita kaji, diberkahi apa yang kita pelajari, bermanfaat dunia sampai akhirat, bermanfaat untuk orang tua kita, bermanfaat untuk kerabat kita, bermanfaat untuk guru-guru kita, bermanfaat untuk anak keturunan kita, bermanfaat untuk kita dunia sampai akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna